Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya dalam acara Ngutips, yaitu ngulik tips 1 bulan live Instagram dalam rangka memperingati Hari Pendengaran 2023. Terima kasih kepada pendukung kami, yaitu Perhati KL cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Cochlear, Kasung Hearing Center, Perhati KL cabang Jatim Utara, dan UPTD ABK Sidoarjo. Kali ini tamu kita adalah Busan. Saya akan undang dulu beliau untuk masuk. Ya, sambil menunggu beliau bisa masuk, saya akan bacakan CV beliau. Busan, pasti banyak yang sudah tahu ya Busan. Busan C. Wirakusuma, BSc, M-Speak Education, atau Master of Special Education, dan beliau adalah seorang auditory verbal praktisi dan juga direktur dari Gema Learning Center dan direktur dari Bloom Homeschooling. Selain itu, beliau juga merupakan sekretaris umum dari Yayasan Indonesia Mendengar dan seringkali menjadi pembicara pada seminar, workshop tentang anak-anak gangguan pendengaran dan special need lainnya. Pagi, apa kabar Ibu? Baik, Busan, terima kasih sekali Busan bersedia untuk di reschedule ya, karena sebenarnya sudah harus 2 minggu tapi kendala sinyal ada di kami, dan alhamdulillah bersedia meluangkan waktu lagi, mengatur jadwal lagi. Terima kasih banyak Busan. Oke, sama Busan. Ini judul kita ini sebenarnya sangat spesifik ya. Kita bicara tentang memilih terapi yang sesuai untuk anak dengan berbagai kondisi. Ini judul yang sangat spesifik tapi sekaligus bisa sangat luas ya. Karena berbagai kondisi itu bisa macam-macam gitu. Sebenarnya mungkin nggak cukup ya kita kalau ngobrol 1 jam di sini ya. Kalau misalnya kebutuhannya ada. Iya. Gini nih Busan. Anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu seringkali kan mereka memang memiliki kondisi yang lain atau penyerta yang lain kan gitu. Nah, untuk orang tua kalau penyertanya ini sangat berat gitu ya, atau berat, mereka lebih mudah untuk bisa mengenali, oh anak saya ada masalah ini atau itu selain gangguan pendengaran. Tapi kalau gangguan penyertanya ini ringan atau sedang, ini tidak semua orang tua kan bisa mengenali gitu ya. Ini bagaimana Busan? Adakah yang bisa dibagi supaya orang tua ini akhirnya aware gitu bahwa anak ini sebenarnya ada multi issue gitu. Ya. Jadi untuk mengetahui jika anak memiliki permasalahan ganda, biasanya ada beberapa faktor sih. Yang pertama itu harus dari orang tuanya sendiri dulu. Jadi sebagai orang tua kita harus stay open-minded. Dan juga berpikiran terbuka. Kenapa ini sangat penting? Supaya kita tidak menyangkal atas kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kadang, sepertinya ada, tapi enggak deh. Ada penyangkalan, mendingan enggak tahu. Untuk menerima apa adanya, kemudian move on, dan juga kemudian take action. Nah, yang kedua adalah orang tua harus selalu stay curious, yaitu memiliki rasa penasaran bahwa setiap pertumbuhan membandingkan satu anak dengan anak lainnya, tetapi lebih untuk tolak ukur bahwa kemungkinan anak ini memiliki permasalahan ada nggak sih gitu. Jadi apalagi kalau orang tua yang punya anak-anak yang lebih besar dan punya pengalaman dengan anak-anak, biasanya kan kakak di usia segitu sudah bisa melakukan A, B, C, kok adik belum ya? Nah,
Baru berangkat dari sana kita bisa membawa kekhawatiran ini untuk dikonsultasikan dengan profesional, dokter, ataupun habilitationist yang sedang menangani anak kita yang memiliki gangguan dengar tersebut, supaya bisa ditindaklanjuti lebih lanjut lagi dan mendapat penanganan yang lebih spesifik gitu. Nah, pertanyaan tadi, berapa perilaku yang mungkin bisa kita jadikan patokan? Punya masalah ganda nggak sih? Salah satu, mungkin saat anaknya masih kecil ya, yang paling gampang uh, terlihat adalah kalau si anak memiliki masalah seperti taktil, yang sangat tidak suka diraba, sangat tidak suka memakai masker saat datang ke tempat habilitasi. Jadi kadang orang tua kan, oh enggak kok, enggak apa-apa, biasa dia mau kok, tapi cuma sebentar sepanjang jam habilitasi. Nah, itu biasanya udah merupakan tanda-tanda tuh, tanda tanya buat kita. Kenapa ya anak lain usia segitu mampu memakai masker, tapi anak ini tidak gitu. Berarti anak ini memiliki masalah seperti masalah taktil atau oversensitif di bagian-bagian wajahnya gitu, yang perlu penanganan lebih lanjut. Dan juga contoh misalnya masalah motorik dan keseimbangan. Biasa anak gangguan dengar kan punya masalah itu ya Bu Sinta ya. Saya yakin di Aurika banyak juga yang memiliki masalah motorik, keseimbangan, apalagi anak gangguan dengar. Nah itu berarti harus ditangani lebih lanjut supaya kenapa? Supaya anak ini kedepannya bisa duduk dengan nyaman. Si anak yang memiliki masalah keseimbangan, jalannya masih oleng, terus motoriknya belum bagus, pasti duduknya belum. Gitu. Dan juga masih ada beberapa patokan perilaku yang bisa kita jadikan patokan. Ya, jadi intinya orang tua ini harus open minded gitu ya Bu Sanya. Karena biasanya kalau anak-anak itu gangguan pendengaran, orang tua fokusnya ngurusin kuping gitu ya, ngurusin gimana caranya supaya dia dengar, supaya caranya dia bisa bisa berbahasa. Padahal sebetulnya orang tua juga harus melihat ya, anak ini secara utuh gitu ya Bu Sanya. Gitu. Karena biasanya anak gangguan dengar itu pasti harus, bukan pasti sih, banyak kan ada penyerta-penyerta lainnya yang sedikit-dikit gitu loh. Biasa keseimbangan. Keseimbangan itu biasa pasti kena tuh vestibular atau proprionia. Terus biasa juga ada permasalahan dengan motorik halus ataupun motorik kasarnya gitu. Jadi bukan hanya kuping sih, plus fokus, atensi, dan juga memori ya kadangnya. Ya, jadi lebih baik kalau ada sedikit kecurigaan segera berkonsultasi dengan profesional. Kalau ternyata anaknya baik-baik saja, ya sudah. Tetapi kalau ada sesuatu bisa di follow up sedini mungkin gitu berarti ya besarnya. Ini ya Bu Sita ya, selalu kita menggaungkan intervensi dini. Mumpung anak masih masa golden age ya. Telah segala-galanya kan ya. Ya. Betul. Nah sekarang gini nih Bu San, kalau di dalam auditory verbal therapy itu kan kita salah satunya adalah harus membombardir dia dengan stimulasi bahasa sepanjang hari, mulai anak itu bangun sampai nanti dia tidur lagi. Dan kita ada banyak strategi nih kalau di dalam FET yang tujuannya supaya anak itu bisa fokus gitu ya, bisa fokus, menyimak. Untuk masalah paham itu akan datang kemudian, tetapi yang penting anak ini fokus dulu, kemudian menyimak dulu. Nah sekarang bagaimana dengan anak-anak yang dia ada penyerta katakanlah justru di situ kelemahannya fokusnya, misalnya autism kah, ADHD kah, ASD kah, itu dia kan sulit untuk fokus, konsentrasi, sulit berinteraksi dengan orang lain dan hal-hal lain. Itu bagaimana nih sekarang terapinya? Kita akan membentuk fokusnya, sikapnya dia dulu, duduk dulu, itu dulu, atau FET dan terapi yang lain ini bisa berjalan berbarengan. Sebenarnya gimana ini? Kalau di saya tidak. Kalau di saya suara Bu San jelas. Suaranya terputus-putus. Tapi iya. Tapi tadi saya juga baca nih Bu San. Matiin earphone.
Oh gitu. Kalau di saya oke, coba dicek di kita gimana? Kalau di handphone saya oke nih. Tapi memang kadang ada suara itu tidak Pelan. putus, pelan. Jadi nggak stabil di sana. Iya. Sekarang Nah gimana sekarang ini hasilnya? pelan. Saya matiin itunya aja deh. Sekarang bagus. Oke, Sekarang lebih jadi bagus. untuk EVT kan memang kita harus membombardir dengan bahasa ya. Tetapi kalau anaknya masih belum bisa diem, punya masalah fokus, ya kita harus melakukan. Jadi apa yang kita namakan adalah follow the child's lead. Kita ngikutin si anak dulu, kemudian tapi dengan strategi bahwa anaknya juga harus mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Jadi contoh kalau si anaknya belum bisa duduk diem, ya udah kita membombardir bahasanya dengan melakukan suatu gerakan. Jadi contoh misalnya kita lagi mau memasukkan konsep lompat stop, yaitu kita sambil melakukan lompat stop sambil dengan gerakan supaya si anak juga merasa dia mendapatkan suatu reward ya. Rewardnya yaitu dia sambil dengar sambil bisa bergerak. Kemudian tapi yaitu si anak juga harus bisa mengikuti lompat stop dalam waktu targetnya kita, misalnya dalam 2 menit itu dia harus selalu mengikuti, tidak lari-larian kemana-mana gitu. Jadi ya bisa kita sambil mengikuti follow the child's lead sambil anak juga harus mengikuti target yang ingin kita sampaikan di dalam EVT tersebut gitu. Berarti jalan berbarengan ya Bu San ya, dua-duanya harus jalan bareng, harus sedini mungkin, tinggal pinter-pinternya orang tua ya, mungkin follow the needs, follow the child needs, tapi tetap memasukkan bahasa gitu ya. Nggak mudah. Dan ini nggak mudah sebenarnya ya. Mungkin di setting centernya kita, itu mungkin kadang anak akan jaim, akan mengikuti kita kan, tapi kan banyak juga kita dapat masukan dari orang tua, tapi di rumah nggak begitu loh, gitu. Nah, di rumah itu bagaimana? Ini saya ingin share pengalaman yang pernah saya lakukan sama Gwen zaman dulu waktu dia masih kecil, yaitu saat saya di Australia kan saya juga sendirian, hidup berdua dengan Gwen saja. Jadi saat saya harus masak, ya anaknya saya anaknya untuk ikutan masak di dapur sambil kita masukkan bahasa di dalam sana. Jadi contoh, misalnya saat saya mau mengocok telur, anaknya yang memecahkan telur, mengocok sambil kita ngomong. Jadi si anak juga tidak merasa bahwa dia itu lagi belajar loh. Oh, aku lagi main, aku lagi membantu mama masak nih, gitu. Jadi sebenarnya untuk kita di bisa kita lakukan dalam setting apapun sih. Cuman kita nih, keadaan kita di Indonesia terkadang itu kurang mendukung karena di Indonesia kita banyak dayang-dayang mbak-mbak yang melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi pesan kepada ibu-ibu yaitu terkadang karena bahwa kita punya mbak yang membantu, tapi kita lakukan hal tersebut dengan si anak gitu. Karena kita sebagai orang tua yang lebih tahu kebutuhan jadi, anak orang itu ya, tua bukan harus ya? selalu involve sih, harus selalu berperan dalam pertumbuhan si anak dan juga dalam pembelajarannya, yaitu belajar sambil bermain saat di rumah gitu. Ya nggak mungkin kan kita memaksakan anak di saat di center habilitasi mendengar EVT udah duduk selama sejam di rumah, duduk berjam-jam untuk belajar, itu kan nggak mungkin. Tapi ya orang tua harus ini sih, harus sekreatif mungkin sih. Ya, dari penjelasan Bu San saya bisa menarik atau menyimpulkan ya hal pentingnya bahwa berarti orang tua harus terampil gitu ya untuk memadukan aneka macam terapis yang dibutuhkan di dalam sebuah setting sehari-hari. Berarti kan mau tidak mau orang tua memang harus rajin datang ke center dan rajin berkonsultasi dengan profesional gitu, mau nggak mau akhirnya ya. Dan harus terbuka sih ya. Orang tua sih. Terkadang kan kita ada macam-macam orang tua. Ada orang tua yang memang senang bertanya. Kekhawatiran apa yang dia lihat di rumah akan dia tanyakan, konsultasikan ke kita di center. Tetapi ada juga orang tua yang mungkin sehari-hari
nggak terlalu terlihat anaknya memiliki masalah karena mungkin juga orang tua bekerja dan juga anak banyak dengan mbah atau suster, sehingga terkadang itu si apa ya pertumbuhan ataupun kendala anak di rumah itu kan di center, sehingga itu juga akan menyebabkan keterlambatan penanganan. Ya. Iya. Balik lagi ke kata kuncinya, kata Busan tadi, lupakan kalau kita punya mbak, kita punya Betul, suster, betul. kita harus involve langsung gitu ya. Iya. Iya, nah sekarang gini nih Busan, tidak semua anak itu kondisi kesehatannya baik-baik saja. Ada anak yang memang karena sesuatu hal gitu, apalagi kalau multi issue ya, dia memang sakit, dia harus masuk ke rumah sakit atau melakukan tindakan-tindakan tertentu di rumah sakit gitu. Dan ini akhirnya menyebabkan dia mungkin nggak nyaman kalau dia harus terus memakai implannya, mungkin ada perban, dia operasi mata dan sebagainya gitu ya. Sehingga dia harus lepas pasang. Kalau untuk anak-anak yang dia sudah berbahasa, mungkin tidak terlalu menjadi masalah ya, meskipun itu juga masalah. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang baru belajar dengar, tapi dia sudah harus kadang lepas implannya, jadi itu gimana itu memiliki Busan? kendala-kendala tersebut memang sih sangat nggak gampang sih buat orang tua ya, apalagi yang biasanya anak akan belajar sesuatu yang apa ya, lebih enak lepas ya daripada pasang, pusing lah ini itu, dan orang tua juga jadi stres menghadapi kendala tersebut. Jadi memang saran yang bisa saya lakukan tentunya mungkin ini bisa untuk satu keluarga, bisa untuk satu anak, tapi belum tentu bisa dengan anak yang lain. Tapi saran yang bisa saya berikan adalah mungkin berikan sesuatu yang visual dan si anak, bahwa oke, kita ngerti bahwa ada keadaan dia nggak nyaman memakai alatnya, tapi dalam waktu sehari pasti harus ada target, misalnya setengah jam atau 1 jam dia harus pakai alatnya, supaya jangan dilupakan bahwa dia harus selalu tetap mendengar loh walaupun di rumah sakit gitu sih. Jadi harus ada suatu rutin dan juga timetable yang sangat jelas, tahu ekspektasinya gitu loh. Dari sana baru kita perpanjang gimana dia harus memakai alatnya gitu. Biasa sih dengan sesuatu visual yang sangat jelas, timetable ataupun ekspektasi, biasa anak akan bisa menerima sih. Jadi intinya apapun kondisinya, ini alat mau tidak mau harus nempel, kecuali ya memang sangat tidak memungkinkan dilepas sebentar gitu ya Bu Sani, tetapi harus pakai lagi. Timetable ini sebetulnya seberapa efektif Bu San untuk membantu anak-anak bahwa dia paham tentang disiplin, paham bahwa dia harus pakai, itu seberapa efektif ini timetable kalau dari pengalaman Bu San? Ya, jadi konsisten ya Bu Sandra, konsisten, dan memang orang tuh harus memanage dirinya bahwa dia memang itu tadi harus terus apa ya, menjalankan apa yang sudah dia tetapkan gitu ya Bu Sandra, karena anak belajar dari orang tua ya.
Eh, saya yakin kalau di tempatnya Busan pasti banyak multi issue yang lain ya. Nah, saya penasaran dengan yang kognisi Busan, masalah kognisi. Anak-anak ini kadang ya, untuk memahami satu dua kosakata aja sulitnya minta ampun karena memang dia udah lupa gitu ya. Diberi hal yang baru, dia mungkin ingat saat itu, tapi sebentar kemudian hilang. Meskipun itu memang sudah diulang-ulang, tetapi karena keterbatasan kognisi akhirnya anak ini menjadi nampak kok progresnya ini tidak terlalu bagus gitu ya. Sebenarnya ada cara kah Ustadz untuk anak-anak yang dia gangguan dengar dan dia ada masalah di kognisi? Padahal ya
Padahal sebetulnya, iya, iya. Padahal sebetulnya bosen itu kan bisa diakali dengan kita bermain lebih kreatif dengan subjek yang sama sebetulnya ya. Kita ingin mengajari ini misalnya, tetap itu, tetapi dengan cara yang lain sehingga anak nggak merasa bosen itu tadi mungkin ya Bu San ya. Tetapi memang sih Bu San, kalau misalnya orang tua nih dalam waktu sekian lama mengajari hal yang sama, jangan-jangan yang bosen itu orang tuanya sebetulnya ya. Iya. Hmm. Hmm. Bukan mengenai repetisi tadi ya, mengenai repetisi. Sebetulnya kita setelah ulang-ulang kita merasa bahwa anak kita ini sudah lumayan nih, dia sudah lebih 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 ingat ini. Itu gimana caranya kita bilang bahwa oke, kita boleh memasukkan hal yang lain atau tetap tetap satu hal ini, konsep ini sampai benar-benar dia fondasinya kuat. Jadi kapan kita boleh boleh berpindah? Jadi berarti kalau kita mengulang hal yang baru, hal yang lama ini nggak boleh ditinggal ya Bu San ya. Tetap terus sering-sering kita lihat-lihat lagi, kita observasi atau jalan bareng gitu ya Bu San ya. Oke, oke. Eh, nah sekarang untuk anak yang gini Bu San, ada kasus tertentu ya yang karena multi isunya memang menyebabkan anak ini tidak bisa verbal. Artinya dia tidak bisa mengungkapkan bahasa gitu ya, bahasa ekspresif. Meskipun dia mungkin paham gitu ya. Ini seberapa selain selain kita terus membombardir dia dengan bahasa, adakah hal lain yang harus dilakukan orang tua untuk anak-anak yang memang dia non-verbal atau limited verbal ini, Bu San? Ya. Ya. Oh, kapan kapan orang tua ini boleh mulai mengajari bahasa yang nonverbal itu tadi ya Bu Tan. Seandainya kalau di Jakarta atau di Surabaya dan kota-kota lain mungkin ketersediaan profesional itu lebih banyak gitu ya. Tetapi mungkin untuk daerah-daerah yang kurang bisa dijangkau gitu dengan layanan profesional, kapan orang tua ini bilang bahwa oh ternyata anak saya ini nggak bisa ini untuk verbal. Saya akan mulai memasukkan bahasa yang lain. Itu adakah tips karena ini sangat ini ya
sangat nggak mudah untuk diputuskan gitu kan ya Bu San ya. Kalau profesional ada kita bisa diskusi dengan banyak profesional untuk memutuskan. Tetapi kalau di tempat yang kurang terjangkau itu apakah ada cara bahwa orang tua mulai bisa memasukkan bahasa-bahasa yang nonverbal tadi? Iya, saya kok butuh butuh masukan juga banyak ya. Karena dari saya kebetulan di saya jelas ya Bu San ya, tapi saya minta tolong seandainya memang suara Bu San tidak jelas, apakah ada gimana dengan yang lain? Oh iya Bu, ini suara Bu San tidak dapat didengar. Eh, iya. Gimana dengan yang lain? Mm. Kalau di saya kok denger gitu, saya kok denger gitu, saya nyambungnya enak dengan Bu San. Ya, gimana dengan teman-teman yang lain yang kebetulan sedang live? Apakah suara busan ada yang bisa mendengar seperti saya atau mayoritas tidak bisa dengar nih? Kita mohon bahas masukannya ya Busan ya. Nah, wifi. Silakan kalau ingin memberi masukan, apakah suara busan sudah bisa terdengar atau masih belum terdengar atau putus-putus? Tolong kami diberi masukan. Oke, mungkin sambil menjawab ya, Iya, sambil menjawab untuk pertanyaan ngetes. Bu Sinta tadi. Iya. Jadi memang sih keputusan ya gampang ya Bu Sinta. Pas belum benar, Bu, ini Bu, masih belum terdengar suaranya. Gimana ini? Nah, kalau di masih belum. kembali lagi Iya, kita coba. Kalau saya selalu dengar, saya selalu dengar suaranya jernih di saya. Ini ada juga yang apa yang japri ke handphone saya gitu juga bilang bahwa iya suara busan terdengar tapi putus-putus. Ada yang bilang seperti itu. Mm-mm. Bagaimana sekarang? Apakah masih tetap putus-putus? Tolong masukkan. Mm-mm. Iya, 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 iya. Sekarang masih seperti robot kah para para viewer kita ini? ya ampun, kenapa ya kita begini coba. Mm-mm. Kalau begini bagaimana? Terdengar nggak ini? Mohon masukannya. Masih putus, Bu. Adakah yang bisa membantu bagaimana caranya supaya tidak putus-putus? Saya juga tidak tahu ya, karena di saya kok jelas. Hampir tidak terdengar. Kenapa ya? Saja belum jelas. Iya, putus-putus ya. Oh ya, ini teman-teman di Orika juga bilang saya bisa putus-putus ya. Tapi ada yang jelas. Oh, sejak tadi putus-putus. Oh, oh, sejak tadi putus-putus. Ada yang bisa menangkap, ada yang tidak bisa menangkap. Ada yang suaranya tidak putus-putus tapi sangat pelan sehingga tetap bisa mengikuti kalau handphone ini betul-betul dekat. Tapi ada juga yang tidak bisa jelas, benar-benar putus. Coba pakai headset katanya Bu. Ada yang nyarankan coba pakai headset. Mm-mm. Nah, sekarang Busan sudah pakai headset. Bagaimana?
Sudah pakai headset sekarang. Bagaimana suaranya? Apakah masih sudah jelas atau belum? Oh, sudah terdengar tetapi kayak robot. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, masih sama aja. Iya, tetap seperti itu. Iya. Boleh, boleh. Iya. Mm, Iya. Ya, ini Busan sedang mengusahakan supaya bisa bergabung lagi dengan kita karena bahasan kita ini sebetulnya sangat menarik dan saya yakin banyak orang tua yang butuh ya tentang ya di Lampung sama suara Busan belum bisa terdengar tentang bagaimana kita harus mencari terapi yang sesuai gitu untuk anak dengan berbagai kondisi. Jadi tadi saya sedikit menyimpulkan sedikit penjelasan Busan bahwa bagaimana orang tua ini harus mencoba untuk selalu apa ya mengamati anak gitu ya, mengamati masing-masing anaknya. Kemudian melihat secara global, oh anak saya ini ternyata kok ada masalah ini, ada masalah itu, apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, segera konsultasikan dengan profesional. Jangan-jangan itu memang masalah yang harus segera di follow up, harus segera diintervensi begitu ya. Kalau misalnya ternyata dari hasil pemeriksaan para profesional bahwa ini sebetulnya bukan masalah, kita bisa lega. Tetapi sekecil apapun kecurigaan kita, sampai tadi Busan mencontohkan memakai masker yang tidak bisa bertahan lama, cuma sebentar langsung dilepas gitu, atau kita mau peluk dia atau dipeluk oleh orang lain, itu dia kok tidak nyaman gitu, dia merasa menolak, itu kita juga bisa langsung mengkonsultasikan semuanya ke profesional. Nanti profesional akan membantu kita untuk mendapatkan pencerahan apa yang harus kita lakukan, dan jika kita harus melakukan terapi yang lain, terapi mana yang harus kita datengin. Ini juga coba ya. Ya, ini Busan sudah masuk dengan yang lain, mudah-mudahan bisa. Jadi intinya kita harus selalu memantau kondisi anak-anak kita. Kemudian tadi bagaimana kalau dengan anak-anak yang ada penyerta yang lain, yang dia masalahnya di fokus, di konsentrasi. Sementara FIT ini kan harus jalan terus sedini mungkin gitu ya. Ini bagaimana? Busan tadi menjawab bahwa terapi tetap harus berjalan beriringan, baik terapi membombardir bahasanya dari sisi FWT-nya maupun terapis-terapis yang lain, misalnya untuk perilakunya, untuk emosinya, dan lain-lain. Oke, nih Bu Sinta nih, kita kembali. Oke, aku pegang aja deh HP-nya. Iya. Tadi saya sedikit menyimpulkan nih Busan pembicaraan kita, jadi biar tetap menangkap. Ini bagaimana sekarang? Adakah masukan suara Busan yang sekarang? Suara aku gimana nih sekarang? Nah, suaranya bagaimana? Iya. Kalau dari yang melihat di ini di live-nya, ada masukan kah? Tolong di chat. Dari Bontang suara Busan, coba Busan bicara Busan. Oke. Halo, suara aku jelas kah? Ini bagaimana? Busan. Apakah suara dari Bontang. Busan apakah bisa? Suaranya oke kah? Oke, bagus katanya Busan. Oke. Nah, bagus. Ya. Balik lagi ke masalah kognisi tadi Busan, yang anak yang lupa yang satu, sehingga kuncinya mau nggak mau repetisi itu tadi ya. Kemudian akhirnya ada anak-anak yang nonverbal, kita bicara ke anak-anak yang nonverbal. Ini ada yang bilang lumayan terdengar, ada yang bilang bagus. Oke. Yang nonverbal tadi, seberapa akhirnya, kapan orang tua akhirnya bisa memutuskan bahwa oke, anak saya ini harus dibantu dengan komunikasi yang nonverbal, itu bagaimana Bu? Jadi ya biasa kita harus mengenal anak kita.
bahwa dan kita telah yakin bahwa kita telah melakukan semua upaya yang memang dibutuhkan sebelum kita memutuskan untuk nonverbal. Contoh ya, saya ingin berbagi satu pengalaman dengan klien kita di Gema Learning Center, yaitu ini anak diimplan cukup kecil sih, usia 2 tahunan, sudah diimplan. Nah, kemudian dia datang ke Gema di usia sebulan atau 2 bulan kurang dari 3 tahun. Jadi juga masih usia kecil ya. Nah, ternyata ini anak sangat lamban dan dia memiliki multiple issues. Macam-macam isu, ya mondini, terus kognisinya juga kelihatan bermasalah, motorik bermasalah, pokoknya semuanya ada dia, gitu. Nah, tapi setelah kita lakukan, ya itu tadi, repetisi dan repetisi, walaupun sudah kita lakukan repetisi, banyak juga hal yang belajar 1, lupa 1, belajar 2, lupa 1, tapi dengan berjalannya waktu dan tetap kita believe bahwa suatu saat itu pasti bisa, dan kita memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar terus, tentu juga dengan dukungan orang tua ya. Nah, akhirnya setelah 5 tahun ini anak di Gema baru mulai terlihat kemajuan dan tidak pakai lupa. Jadi apa yang kita ajarkan tahun pertama lupa, tahun kedua lupa, tahun ketiga. Jadi semakin hari yang kita lihat adalah bukan anaknya bisa atau tidak, tapi kata kuncinya adalah apakah kita melihat ada kemajuan, ada progres tidak di anak ini. Jadi dari tahun ke tahun, walaupun kalau kita bandingkan dengan anak yang lain, anak ini banyak yang belum bisa, tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada progres, kita lanjut terus sampai 5 tahun di Gema, baru tidak pakai lupa, dan apa yang kita ajarkan itu nempel, berkembang dengan baiknya. Sekarang ini anak di Gema sudah 10 tahun lebih, sudah berbahasa verbal, dan sudah bisa membentuk kalimat dengan sendirinya. Gitu. Jadi emang buat anak berarti kalau anak itu cukup sulit gitu ya? Cukup sulit, iya, cukup sulit. Tetapi lalu adalah orang tuanya tidak pernah menyerah. Kalau orang tuanya tidak menyerah, pasti kita yang membimbing si anak juga kita harus semangat dong. Kalau kita semuanya menyerah, bagaimana masa depan anaknya, gitu kan? Jadi yang saya salut sama orang tua ini adalah dia tidak pernah menyerah. Walaupun sangat sulit, perjalanan setiap hari jauh, gitu loh, untuk ke Gema, gitu. Jadi, tapi setelah 5 tahun baru terlihat hasil, gitu. Nah, ada juga anak yang setelah 5 tahun kita jalankan, ternyata nggak verbal juga. Kapan sih titik di mana kita harus decide untuk berkomunikasi secara total, yaitu oral plus tulisan plus isyarat, gitu. Jadi, kita harus mengenal anak kita. Kalau dari tahun ke tahun kita tidak melihat apa yang kita namakan progress, berarti kita harus move on dengan ekspektasi yang lainnya, sambil kita tetap menghimbau atau kita tetap membimbing anak untuk selalu menggunakan oral atau verbal walaupun tidak jelas saat berbicara, gitu loh. Jadi kata kuncinya di sini, jika anak itu lambat progresnya, orang tua jangan menyerah, tapi justru pendampingan ini lebih intensif diperlukan gitu ya, Bu San ya? Ya, betul. Lebih intensif diperlukan, dan bagi orang tua yaitu melihat apakah selama ini ada kemajuan. Tentu kemajuannya itu bukan kemajuan yang kita lihat sebagai orang tua ya, tapi kita harus konsultasikan dengan para profesional yang memang menangani anak tersebut, gitu loh. Iya, ini kalau di saya sekarang busannya sedikit putus, gimana dengan yang lain? Oh, tetap jalan ya, ditemukan justru jalan. Oke, nanti kalau ternyata ada suara busan atau suara saya yang agak putus-putus atau tidak terdengar, tolong kami diinformasi ya, atau bisa tuliskan komen di sini, karena kami butuh itu gitu. Nah, ya.
Ini sekarang ada hal lain ini, Bu San. Ada anak yang misalnya, lancar, ada yang bilang lancar, Bu San. Oke, jadi ada anak yang begini nih, Bu San. Dia mungkin belum berbahasa ya, dia belum berbahasa, komunikasinya belum terbentuk dengan bagus, sehingga kalau diberi apa pemahaman tuh belum tentu anak itu paham gitu ya. Tetapi dia memiliki perilaku yang agresif, yang dia mungkin tidak bermaksud untuk agresif, tetapi kita bilangnya itu adalah perilaku agresif. Bagaimana cara mengendalikan atau meminimalkan perilaku agresif pada anak-anak yang dia belum berbahasa cukup bagus, Bu San? Kita harus mengetahui kenapa dia berperilaku agresif. Khusus lainnya seperti anak dengan masalah autism, atau dia berperilaku karena dia ingin menyampaikan sesuatu Saya agak sulit dengar malah sekarang setelah. Kalau yang lain, video apakah bisa? Nah, yang lain dengar nggak ya? Kalau yang lain tetap dengar, putus juga, iya. Bukan suaranya hilang lah. Kenapa begitu ya? Ernest, tolong dong. Di saya suaranya putus. Putus juga ya? Bu San, bolehkah saya ada permintaan khusus nih, Bu San? Bu San bisa mendengar saya? Bisa, bisa. Saya tidak bisa mendengar Bu San. Oh ya, kalau suara saya, Bu San bisa dengar suara saya ya? Iya, karena saya tidak bisa mendengar Bu San, saya ngomong aja nih ya Bu San ya, mudah-mudahan Bu San bisa mendengar. Seandainya Bu San bisa mendengar, oh iya, terima kasih Bu San informasinya. Oke Bu San, saya ada permintaan khusus nih yang pasti ini sangat merepotkan ya, tetapi saya seandainya memungkinkan, apakah bisa Bu San menulis beberapa poin-poin dari pembicaraan kita, sehingga nanti poin-poin ini akan saya masukkan di dalam captionnya di Instagram, sehingga jika ada orang yang mengalami hal-hal kesulitan mendengar informasi Bu San secara live sekarang atau nanti rekamannya, mungkin bisa membaca sedikit caption yang ditulis. Oh, oke. Oke. Kita simpulan karena sampai sekarang saya belum bisa dengar. Iya. Ya, ini memang kendala sinyal ya, selalu kalau kita ingin melakukan acara-acara yang membutuhkan sinyal, kadang-kadang ada kendala sinyal yang kita memang tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Karena itu letaknya di sinyal gitu, bukan di paket data atau bukan di apa, tapi memang dari pusatnya. Oke. Nanti kita iniin Bu Sinta udah bisa dengar saya? Dengar Bu sekarang. Oke. Berarti nanti begini, ini sekarang udah jelas ya? Di saya jelas. Oke. Berarti tadi yang penjelasan saya adalah kalau anaknya memiliki perilaku agresif, impulsif,
kita harus tahu bahwa itu impulsifnya itu dari si anak yang memang memiliki kendala lain, kebutuhan khusus lain seperti autisme, atau memang kendalanya adalah dia tidak bisa berkomunikasikan sehingga dia stres sendiri sehingga terjadilah perilaku yang agresif tersebut gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya memang si anak impulsif agresifnya karena kebutuhan khusus yang lain, berarti kita harus kita harus beresin dulu masalah autismenya, masalah perilaku karena kebutuhan khusus itunya. Tapi kalau memang anaknya impulsif atau agresif karena kendala berkomunikasi yang tidak tersampaikan, berarti kita harus membereskan di permasalahan komunikasinya, yaitu tadi itu, apakah dengan tulisannya sudah cukup jelas atau dengan isyaratnya sudah cukup jelas kalau si anak memang belum mampu untuk berbahasa secara verbal gitu loh. Gitu sih. Jadi ya penanganannya balik lagi, penanganannya buat anak yang memang masih baru belajar, belum mengerti, kita harus jelas. Seperti yang tadi itu Bu Sinta, kita harus jelas secara visual, harus jelas ke si anak bahwa kita ingin anak melakukan suatu hal. Jelas, anaknya ngerti, baru dilakukan. Mau dengan foto, mau dengan gambar, mau dengan apa, yang penting anaknya ngerti dulu apa maunya kita sebagai orang tua. Biasa itu sih miskomnya itu yang menyebabkan berantemnya anak dengan orang tua. Karena sesuatu yang tidak jelas. Apa yang kita pikirkan di benak kita sama apa yang kita sampaikan, apa yang dipikirkan si anak, diterima si anak itu kan bisa aja berbeda gitu. Ya, kalau saya boleh simpulkan dari penjelasan Bu San barusan bahwa intinya dari pertanyaan saya yang tadi sampai dengan sekarang itu yang menjadi kunci penting adalah komunikasi ya Bu San ya. Iya, iya. Komunikasi. Iya, komunikasinya betul. Yang jika dibutuhkan boleh diberikan secara visual, secara gambar-gambar, timetable yang jelas dan konsisten orang tua menerapkan itu sehingga anak paham apa yang kita harapkan dari dia dan anak juga kita juga paham gitu apa maksud anak kalau komunikasi itu berjalan. Kalau komunikasi berjalan dengan bagus maka kita bisa membereskan masalah-masalah yang lain. Intinya begitu ya Bu Sania. Iya, betul sekali Bu Sinta. Bu San, adakah semacam kesimpulan atau apapun dari pembicaraan kita kali ini nih Bu San sebelum nanti kita tutup ya. Jadi yang ingin Bu San sampaikan atau yang ingin Bu San tambahkan, silahkan. Oke. Jadi pesan saya buat orang tua adalah jika kita memiliki anak dengan kebutuhan khusus, kita jangan menutup diri, tapi justru kita harus open minded dan juga mempunyai pikiran yang terbuka untuk menerima hal-hal baru, untuk menerima bahwa anak kita memiliki kebutuhan khusus selain gangguan dengar saja, sehingga kepada si anak untuk bisa menjalankan habilitasi. Mungkin bukan hanya VT yang harus dijalankan, tapi banyak juga merupakan pilihan kita. Kita maunya capek sekarang atau capek nantinya saat anak sudah besar. Yang paling penting adalah kita bisa melakukan dia emas belajar. Jangan sampai telat gitu loh. Dan juga sebagai orang tua benar-benar kita. Jadi jangan, walaupun kita ibu bekerja, jangan melepaskan semuanya itu kepada suster ataupun mbak, tapi kita harus mengetahui perkembangan dan juga kebutuhan anak-anak kita. Dan kita harus sering konsultasikan dengan anak kita supaya jika anak kita memang memiliki masalah kendala yang lain-lainnya,
Iya, ini ini putus lagi. Iya, iya, Busan. Ini di saya putus lagi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberi manfaat ya, Busan ya. Sekarang dengar lagi, tadi sempat putus. Iya. Eh, iya, iya, sekarang putus-putus lagi, Busan. Intinya kalau saya bisa menyimpulkan nih ya Busan ya, bahwa profesional mau tidak mau sangat kita butuhkan, dan sebenarnya kita bisa konsultasi kalau di daerah, misalnya kita bisa konsultasi online juga ya, misalnya menghubungi Busan atau menghubungi profesional yang lain, sehingga karena zaman sekarang memang full online gitu, bukan full ya, banyak online, sehingga tidak menjadi kendala untuk orang-orang yang letaknya jauh, yang belum terjangkau di daerahnya, tentang informasi-informasi semacam ini bisa dilakukan konsultasi online begitu ya Busan ya. Betul. Ya. Ya. Busan terima kasih banyak nih Busan. Seandainya nanti dari setelah ini saya share gitu ya, ada yang ingin Busan tambahkan di kolom komentar, kami sangat berterima kasih sekali. Dan entah kenapa ini ya Busan ya, sinyal sedang kurang menyapa bersahabat dengan kita. Tapi nggak apa-apa, saya tetap kalau dari saya sih banyak hal yang saya dapatkan, karena di saya jelas ya lancar. Hanya akhir-akhir aja yang agak kurang lancar. Oke, terima kasih banyak.